Bertus Renungan Harian Anak. Selamat terus anak-anak, aku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan terus panggil kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, memberikan kami pengertian sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama dan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Ampuni dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, amin. Anak-anak, siapa yang suka marah-marah kalau orang tua kita sedang menasehati, sedang mendisiplin kita? Terus apakah sudah kamu lakukan atau kamu tidak mau mendengar apa yang sudah orang tua kita katakan? Anak-anak, peraturan dan pendisiplinan yang orang tua kita berikan kepada kita itu semua untuk kebaikan kamu dan saya. Nah, seperti pembacaan kita hari ini yang diambil dari kitab Habakuk 3 ayat 1 sampai 19. Ayo kalian buka ya Alkitabnya, lalu dibaca di rumah. Saya akan menolong membacakan ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Anak-anak, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kamu dan saya itu semua dalam kendali Tuhan. Ketika Allah mau mendisiplin bangsa Yehuda, mereka tidak mau menerima, tetapi Allah terus mendisiplin mereka agar mereka dapat belajar dari proses yang Tuhan beri kepada mereka. Nah, dalam proses tersebut mereka mengalami kelaparan, kesulitan, dan masih banyak lagi. Nah, walaupun begitu Tuhan tidak akan memusnahkan mereka, dan pada akhirnya mereka akan sadar bahwa Allah lah yang akan menjadi kekuatan mereka. Nah, anak-anak, Nabi Habakuk terus belajar untuk bisa menerima kehendak Allah. Nabi Habakuk terus memohon, berdoa kepada Allah untuk pertolongan dan belas kasihan kepada umatnya. Tetapi Nabi Habakuk tidak meminta Allah untuk tidak mendisiplinkan umatnya, namun untuk menerima bahwa Yehuda perlu masuk dalam proses pendisiplinan itu. Karena ketika Yehuda mengalami hal tersebut, Nabi Habakuk tahu bahwa Allah lah yang senantiasa yang memberikan kekuatan penghiburan dalam menghadapi masa-masa sulit. Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi Nabi Habakuk, Tuhan juga mengasihi kamu dan saya dan semua orang di dunia ini. Nah, ketika Yehuda mengalami pendisiplinan dari Tuhan, itu semua karena kasih Allah kepada umatnya. Melalui Nabi Habakuk yang setia memohon belas kasih Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, Nabi Habakuk belajar untuk menerima kehendak Allah, menerima pendisiplinan untuk umat Allah. Begitu juga kita mau untuk didisiplin oleh Tuhan, agar kita terus dibentuk menjadi anak-anak yang taat, yang mau terus belajar firman Tuhan. Yang tadinya nggak suka baca firman, mau baca firman. Yang tadinya tidak mau beribadah, mau beribadah, mau sekolah minggu, ya. Sehingga ketika kita berada dimanapun, mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, seperti contoh teladan sejati kita, ketika Tuhan Yesus diperintahkan oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia ini, dia tunduk, dia taat, dia datang ke dunia ini menjadi seorang bayi, sama seperti manusia. Dia rela dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu semua untuk menebus dosa manusia. Nah, pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Nah, anak-anak, maukah kamu dan saya ya yang sudah percaya untuk terus didisiplin oleh Tuhan, agar kita mau melakukan yang benar? Contoh, menghormati orang tua, menghormati sesama, terlebih Tuhan kita, ya, agar hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mau ya anak-anak? Nah, untuk anak-anak yang mau menerima cinta kasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami mau dibentuk oleh Tuhan, agar kami mau didisiplin oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hari-hari kami
kehidupan kami ini, setiap langkah hidup kami ini memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.